He's a producer type. Ini sudah ini Iya, sudah. iya, lanjut kan nanti aku Santai jawab aja. Santai aja ya. Oke. Panjenengan di Cedek Geni ini yang kedua ya. Iya, yang kedua kali, betul. Yang kedua kali. Dan ini apa namanya panjenengan untuk Anamirah Travelindo ini sudah berapa tahun? 10 tahun. Sudah 10 tahun. 10 tahunan. Iya. Sudah menemani para jamaah umroh yang berada di Tuban. Kira-kira sampun berapa? Berapa jamaah? Saya salam dulu ya, karena kita belum salam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih untuk Pak Semirat ya, undangannya hari ini, waktunya untuk saya selaku pimpinan cabang Anamirah Group Tuban dan Lila Saidah Tuban. Sebenarnya di Tuban ini saya pegang 2. Anamirah itu ada 4. Ada 4. Iya, travelnya ada 4, tapi naungannya 1, yaitu Bunyai Jawaroh. Itu ibunya dari keempat travel yang dipegang. Saudara semua ini. Ada Anamirah yang dipimpin Gus Bagus, direkturnya Gus Bagus. Ada Rihla Saidah, Ning Ica, direkturnya. Ada Antraf, itu Ning Leli direkturnya, dan juga Tajali ini istrinya Gus Bagus. Jadi ada 4, dan kebetulan alhamdulillah saya dipercayakan memegang 2, Rihla Saidah dan Anamirah. Oke. Dan itu tadi berapa banyak jamaah yang dibawa? Berapa? Banyak, sudah tidak terhitung. Di setahun kemarin sampai Anamirah Tuban ini alhamdulillah dari 300 cabang itu mendapatkan mitra cabang terbaik. Iya, dari 300 cabang itu Anamirah kita masuk di dalam 20 besar kantor cabang terbaiknya Anamirah, dan dapat reward 3 negara, trip 3 negara. Trip 3 negara? Iya, saya dari Malaysia, dari Singapura, dari Thailand, itu gratis. Jadi semua pimpinan cabang yang dalam kategori mitra terbaiknya Anamirah itu berhak mendapatkan reward. Jadi rewardnya kemarin itu alhamdulillah trip 3 negara. Seperti impian saya, alhamdulillah. Ya. Pokoknya ke Anamirah aja itu nanti ya. Tapi pokoknya kita akan kulik-kulik semuanya terkait dengan Anamirah. Betul. Biasanya yang mau masuk ke mau beribadah, itu sebenarnya inginnya itu seperti apa? Pelayanannya seperti apa? Pastinya itu calon jamaah itu pastinya memilih travelnya pasti yang amanah satunya. Terpercaya. Izin resminya ada. Ada izin resminya. PPIU-nya, ada KBIH-nya itu Anamirah. Dan itu semuanya diterangkan ya? Pasti ada. Setiap kantor cabang itu ada suratnya resmi, izinnya resmi. Resmi PPIU-nya. Jadi kenapa kita berani membuka cabang karena memang resmi. Iya. Dan selain itu, kenapa jamaah itu memilih ke Anamirah? Karena di Tuban ini banyak sekali travel ya. Salah satu itu karena pelayanannya Bu Yuni katanya. Catat spesial ya. Ini spesial pakai telur. Iya, bagaimana sih Bu Yuni melayaninya? Ikut umroh bersama Bu Yuni pastinya. Semuanya ada di sana. Pasti. Bu Yuni itu kalau melayani lebih ke self love. Jadi kalau saya mencintai diri saya sendiri, otomatis saya juga mencintai jamaah saya. Soalnya biasanya jamaah itu kan mintanya gini, yang paling penting murah, terus ya pelayanannya yang terbaik kan begitu. Kalau murah itu relatif. Karena murah itu kalau minta hotel bintang 5 pasti tidak ada. Itu pasti tipu-tipu. Pasti tidak berangkat. Kalau ada bilang travel harganya 20 juta, hotelnya bintang 5. Kayak Pullman Zamzam, Mekah Tower, itu pasti nggak mungkin. Tidak mungkin. Pasti tidak mungkin dan mungkin tidak berangkat. Atau berangkat tapi dengan hotel yang tidak seperti itu. Biasanya yang dispesialkan apa ini dari Anamirah yang membuat beda dengan yang lainnya? Yang pasti pelayanannya nomor 1.
paket-paketnya, city tournya itu yang mungkin beda. Paketnya kan ada mulai dari 19 hari, 12 hari, 13 hari, ada 14 hari, 16 hari, bahkan umroh serasa haji ada di Anamira. Umroh serasa haji. Jadi tergantung budgetnya jamaah. Dari semua produk yang ditawarkan, mana nih yang jadi produk unggulan Anamira? Terutama untuk Namiroh Tuban ya. Saya itu terkenal sebagai pelayannya yang orang tua-tua. Jadi kebanyakan itu jamaah itu mengenal Bu Yuni itu bukan Namirohnya, tapi lebih ke personal branding saya. Iya benar. Pendekatannya personal banget ya. Iya begini, karena di sana itu saya tuh paham kalau umroh itu bayarnya kan mahal kan. Sebagai pelayan tamu Allah, sebagai travel atau sebagai tour leader, saya kan tidak pernah menitipkan jamaah saya ke travel-travel yang lain atau ke pusat. Itu pasti Bu Yuni sendiri yang mendampingi. Itu plusnya di situ. Jadi ketika saya ialah yang bertanggung jawab mulai dari rumahnya jamaah sampai berangkat Baitullah juga kepulangannya itu saya yang mendampingi. Satu itu menjadi catatan buat jamaah. Yang kedua pelayanan di sana. Pelayanan di sana seperti apa Bu Yuni? Pasti kan seperti itu pertanyaannya, iya kan? Betul. Ketika saya itu sering sekali mengetuk pintu jamaah setiap malam mau tahajud. Per kamarnya lo ya. Per kamar. Sama muntawif. Itu yang jarang sekali kadang terlider lakukan. Iya. Dan saya itu selalu di paket saya, terutama di paketnya Tuban, itu pasti ada yang namanya Hotmil Quran, Qiyamul Lail, program Baitullah ketika di Ka'bah, semuanya ada, tidak terlewatkan. Dan kita membangunkan jamaah di sana setiap mulai jam 3 pagi itu kita berusaha membangunkan jamaah. Pokoknya biar terasa ininya ya. Betul, apalagi yang sepuh-sepuh itu pasti Bu Yuni prioritaskan. Karena kita mendapatkan amanah dari anak-anaknya yang di rumah ya terutama. Bu Yuni titip dong ibu saya, pasti gitu jawabannya. Iya. Itu terkait dengan pelayanan. Siap. Nah ini tadi ada yang bilang murah nih ya. Iya. Ini kan ada masalah juga sebenarnya terkait dengan aftur kemarin ini gimana? Oh iya, Masya Allah. Anamiroh ini jadi 10 tahun loh ya. Iya. Ini 10 tahun ini. Pertanyaan sebenarnya pertanyaan yang lagi booming lah, yang lagi viral ya tentang kenaikan aftur ini, bagaimana menyikapinya travel kan seperti itu ya. Alhamdulillah saya ini kan keberangkatan awal musim ini sebenarnya sudah 2 bis, sudah dengan harga paket yang saya tawarkan ke jamaah, tapi masih jauh dengan keberangkatan sudah ada kenaikan aftur. Dan kenaikan aftur ini selain ujiannya calon tamu Allah juga ujiannya travel, bukan travel Anamiro saja loh ya. Ini travel seluruh Indonesia buat Anamiro mawon. Jadinya karena ini ujian kita semua dan kita memang travel harus menyesuaikan. Kalau tidak menyesuaikan maka tidak akan memberikan maksimal ke jamaahnya. Dan qadarullah untuk jamaah saya loh ya ini, bukan yang lain, ini jamaah Anamiroh Tuban khususnya. Itu alhamdulillah kemarin kita juga mengadakan musyawarah. Saya kumpulkan jamaah-jamaah saya yang 2 bis ini, alhamdulillah mereka ikhlas. Jamaah ikhlas menerima ujiannya ini dan mugi-mugi ya. Ini adalah awal, ujian di awal. Jadi nanti nyampe sana itu kantun barokahnya, kantun enaknya mawon, mengalir ibadahnya, mabrur umrohnya. Itu yang diinginkan semua jamaah. Jadi sebenarnya ini sudah tidak menjadi kendala untuk jamaah pergi ke Baitullah. Dan semoga nanti itu jamaah-jamaah yang berangkat awal musim juga Allah alirkanlah rezekinya. Nah, turah-turah. Ada satu kekhawatiran lagi katanya. Ketika aftur ini mungkin lah dengan jamaah bisa katakan dalam kata kutip nego lah, negosiasi diterima, yang penting bisa ibadah di sana. Ada nggak kira-kira seperti regulasi-regulasi lain dengan pemerintah yang ada di sana seperti itu, ada nggak perbedaannya? Sebenarnya ada. Kenaikan aftur ini kan dampaknya mungkin bukan di Indonesia saja kan, perang ini efeknya perang. Hotel-hotel sebenarnya di Mekah Madinah itu juga naik.
Cruise juga sudah naik. Dulu 4,5, 44, sekarang sudah menjadi 48, 49. Jadi naik 4.800 sekian kemarin hari itu. Jadi sudah naik. Tetapi alhamdulillah di An-Namirah ini, alhamdulillah untuk hotel masih aman untuk awal musim, tidak ada kenaikan. Jadi yang ada bukan kenaikan sih, penyesuaian harga aftur. Tepatnya seperti itu. Kalau kenaikan mungkin hanya dari pihak saya, tapi kalau penyesuaian ini memang semuanya merasakan. Seperti itu. Nah, itulah pokoknya yang paling penting ya tadi sudah tahu toh kalau harga di sana itu seperti apa dan bagaimana. Pasti jamaah pasti tahu dan bisa saling ini ya, yang paling penting adalah bisa saling mengerti lah ya. Insya Allah pastilah. Nah, terkait dengan tadi, ada nggak keberangkatan untuk musim ini setelah haji? Awal, ini seperti apa ini yang sudah dipersiapkan oleh An-Namirah? Ya pastinya tiket pesawatnya sudah di-issue, tanggalnya sudah ada, kita berangkat di tanggal 5 Agustus. Hotelnya sudah confirm. Hotelnya sudah confirm di Makarim Suite 0 km dan di Villa Hilton juga 0 km. Ini khusus An-Namirah Tuban ini. Boleh di-spill nggak itu harga berapa? Boleh, nggak apa-apa. Boleh nggak apa-apa. Namirah Tuban ini terkenal loh, harganya bisa dibandingkan, aman. Dan panjenengan itu umroh tidak harus cash. Berangkat dulu baru bayar juga boleh. Ini nggak di-cancel ya, saya tapi ini betul. Bisa nabung, bisa berangkat dulu baru bayar, boleh bisa. Dan nanti di MyBank ini ada program juga umroh dulu. Ini bagaimana ini ketika ada An-Namirah terus kemudian dengan ada MyBank kerjasamanya dengan yang lain-lain itu seperti apa ini? Alhamdulillah Pak Sumerat ini An-Namirah Tuban ini dipercaya juga sama MyBank dan UOM ini karena mereka sudah melihat seperti apa An-Namirah di Tuban ini. Kan banyak loh travel di Tuban ini Kenapa harus memilih An-Namirah? Pasti mereka kan juga sudah punya nilai tersendiri lah, dan alhamdulillah sudah terjadi MOU juga bahwa nantinya setiap acara-acara An-Namirah Tuban itu support penuh oleh Home Finance dan MyBank-nya. Disupport beneran ini ya? Beneran, kemarin ini kita sudah manase dan supportnya penuh. Dan ini yang ada di depan ini? Iya, kalau mau daftar haji di MyBank dan Home Finance ini kan ada haji reguler dan haji plus, dan hajinya itu 0 rupiah untuk pertamanya. Jadi mendapatkan porsinya, tidak membayar administrasi, tidak apa, itu bisa mendapatkan porsinya. Selanjutnya menabung. Kalau saya bilang menyicil itu kok kayak hutang, kita belum haji ya. Saya bilangnya menabung aja deh. Lebih aman. Betul. Lebih aman, Pak. Berarti ini souvenir ya? Ini souvenir. Jika nanti souvenir ini nanti kita launchingkan atau kita juga berikan nanti ke jamaah-jamaah pas waktu acara akbarnya An-Namirah Tuban. Nah dengar-dengar nih ada acara itu kan kalau mau melihat An-Namirah ada di TikTok juga ada ya? Ada. Di TikToknya ada, terus kemudian Instagram juga ada. Facebooknya juga ada. An-Namirah Travelindo Tuban. Setidak-tidaknya ada apa itu namanya keterangan dan lain sebagainya terkait dengan pasti harga-harga paket, semuanya brosur-brosurnya semua ada. Kegiatan-kegiatannya ada. Branding-brandingnya Namirah ada semua. Ada nggak itu yang gratis? Umroh gratis atau ya? Kalau nggak salah ya? Lah itu. Kalau itu ada itu. Saya nggak pernah dengar itu, kalau di lain-lain nggak pernah dengar. Serius itu. Betul. Iya. Sebenarnya sampai kayak gini ya. Iya, nyaman gini. Bang. Iya, Pak Sumerat. Sebenarnya itu besok ini kebetulan alhamdulillah itu kebetulan tanggal 14 Juni itu An-Namirah Tuban akan mengadakan seminar akbar. Temanya itu mantap loh. Menuju Baitullah secara gratis. Penasaran buatan? Ya jelas. Jelas ya Bang. Pasti secara gratis ya. Gratisnya ini loh. Siapa sih enggak pengen gratis? Iya betul. Gratisnya itu berbagai macam. Nanti itu juga ada kupasan di seminarnya. Bagaimana sih bisa berangkat umroh gratis di An-Namirah? Bagaimana sih kok bisa umroh
kenapa harus memilih umroh di An-Namirah? Pokoknya lengkap ya. Iya, Kenapa, apa, iya. bagaimana Terus gitu bagaimana harus umrohnya bersama ya. An-Namirah Tuban. Nanti dikupas habis di seminar. Kapan itu? Tanggal 14 Juni. Diingat-ingat nggih. Ya, 14 Dicatat panjenengan uwe imut-imut nggih bahwa kita nanti seminar akbarnya tanggal 14 Juni 2026 di gedung KSPKP Tuban. KSPKP. Kertas nggih, gedung KSPKP. Tuban pasti tahu lah. Siang, malam, sore jam 10 pagi. Yang belum mendapatkan kupon undangannya segera karena terbatas juga. Kita nggak usah kupon ya. Iya. Kalau dari itu masih pakai masuk ya. Nggak ditanya, ada HTM-nya buatan. Oh iya, iya itu ya. Oh iya, iya. HTM-nya? Iya ya. HTM-nya itu ada 50.000. Dapatnya itu HTM itu adalah nanti dapat souvenir botol minumnya An-Namirah Lillah Sayyidah Tuban. Langsung dapat. Dapat langsung. Jenengan tukar kuponnya langsung dapat botol minumnya, dapat snack makan, dapat minum juga. Oke. Dan pembicaranya siapa saja di sana? Iya. Ini saya menarik ini juga ini pembicaranya kok kelihatannya para tokoh-tokoh ini kelihatannya. Iya. Pembicaranya pastinya ada Bu Yuni ya, pastinya ada Bu Yuni. Iya, pasti ya. Ketemu lagi ada Bu Yuni, ada Kiai Hasan Ali itu pembimbing umroh dan haji juga. Ada Kiai Junaidi atau Junet yang dikenal di situ. Dan yang menarik lagi di acara seminar nopo? Apakah itu? Door prize-nya. Sudah dapat ini tadi apa tadi souvenir itu awal, dapat ilmunya, dapat barokahnya, dapat door prize terbesarnya. Nggak nyangka-nyangka apa? Biasanya orang dapatnya sepeda motor, iya kan? Ini masya Allah. Sepeda motornya listrik lagi. Iya, kalau yang lain. Tapi kalau di An-Namirah enggak sepeda motor. Karena kita yang menyelenggarakan adalah umrah, travel umrah, pastinya hadiah utamanya adalah umroh bersama Bu Yuni dan An-Namirah Tuban. Secara gratis. Gletong. Bahasa gaulnya. Baru tahu saya itu. Allah. Jadi panjenengan yang nanti mendapatkan kupon kupon undangan di An-Namirah Tuban yang sudah mendapatkan disimpan baik-baik. Karena nanti diundi, siapa tahu ini menjadi rezeki panjenengan, uang 50.000 ini menjadi jembatan atau wasilah panjenengan menuju Baitullah bersama kami An-Namirah Tuban. Pengen enggak? Sudah dapat kuponnya belum? Belum. Kalau pengen harus mendapatkan kuponnya ya. Iya kan? Pasti. Kalau pengen umroh gratisnya harus mendapatkan kuponnya. Harus ada usaha, terutama kita harus pergi ke An-Namirah Travel. Pasti. Seperti itu. Sesuatu yang didapatkan lewat ikhtiar itu insya Allah barokahnya besar lah. Amin. Oke. Nah, ada sesuatu lagi enggak yang ingin dikupas-kupas ini? Dikupas-kupas. Iya, sebenarnya An-Namirah Tuban ini kan ini sudah closing yang paket Agustus tanggal 5 Agustus sudah closing di 2 bis dan insya Allah nanti keberangkatan selanjutnya itu di Oktober ada paket 12 hari VIP yang harga 40 dan juga reguler di harga 38. Mbak, regulernya harga berapa Mbak? Harus tanya sama yang di sana ini ya. Apal yang apal itu adminnya. Oh iya, sorry, maaf nih. Harganya yang reguler itu 34.500, yang VIP di 40. Kenapa perbedaannya jauh? Karena VIP-nya ini di Mekah Tower. Sebelahnya Zam-Zam Tower pas. Dan di Madinahnya juga di Grand Plaza. Benar-benar bahwa itu semuanya bintang 5. Terkait dengan hari enggak masalah ya? Harinya 12 hari enggak masalah karena memang yang didapatkan sesuai harganya. 40 juta itu di Mekah Tower dan Grand Plaza. Yang pastinya kalau reguler 34 ya pasti agak jalan kaki ya. Nggak mungkin kan kalau kita jual 34 di after yang sudah berangkat ini 12 hari 34 terus hotelnya Pullman Zam-Zam nggih mboten. Saya nggak mau goroh. Apa adanya. Makanya saya itu besar di An-Namirah Tuban. Alhamdulillah Bu Yuni dulu itu saya door to door.
mendapatkan jamaah dulu tuh door to door. Itu yang sebenarnya sebelum closing ini saya pengen tanya terkait dengan itu gitu loh. Panjenengan ini lama dan kok bagaimana ini loh perjuangannya sampai bisa di titik ini. Dan sekarang ini seperti apa perjuangannya? Mungkin ada metode-metode yang lain, yang langkah-langkah lainnya seperti nopo nih? Betul, terutama untuk mitra-mitranya An-Namirah Tuban nggih. Jangan pernah patah semangat untuk bersyiar. Dulu Bu Yuni juga seperti itu perjuangannya. Nggak seperti sekarang terus kalau mendaftar Bu Yuni berangkat napa mboten. Nggak mikir berapa harinya kalau sekarang orang daftar. Bu Yuni ngetotaken napa mboten, itu saja pertanyaannya. Kalau saya bilang saya berangkat, mereka daftar. Kalau saya bilang saya nggak berangkat, nunggu Bu Yuni berangkat. Alhamdulillah. Sehat-sehat nggih. Oh, amin ya Allah. Yuni sehat-sehat nggih. Iya. Biar penasaran. Umroh derek Bu Yuni itu seperti apa sampai segitunya jamaahnya. Itu. Kita tuh banyak sekali. Saya tuh enggak suka ya kayak kita kan, kita podcast ini kan enggak ada briefing-briefingan. Oh, enggak ada yang terlalu dibesar-besarkan. Mengalir saja seperti air ya. Rezekinya seperti air Zam-Zam, seperti juga sekarang ini kita juga mengalir apa adanya, seperti itu kan. Dan sama, saya itu di An-Namirah Tuban itu, saya itu lebih ke melayani jamaah itu lebih menggunakan hati saya, keikhlasan saya, kesabaran saya. Saya terus berpikir, beliau tamu-tamunya Allah nyampe sini itu bawa uang banyak. Kalau nggak punya uang banyak, nggak mungkin nyampe sini. Yang dibutuhkan ibadahnya. Jadi saya harus memprioritaskan ibadahnya jamaah. Jadi yang diutamakan itu bukan apa-apa kalau di Namirah. Jamaah harus mendapatkan haknya di sana. Ibadahnya kita prioritaskan. Kalau ada city tour itu adalah bonus buat mereka calon jamaahnya. Itu yang lebih kita prioritaskan itu. Makanya saya itu enggak pernah berani ngomong bahwa hotel saya ini sekarang di Villa Hilton terus saya bilang di Mekah Tower. Itu saya enggak berani. Iya. Kejujuran juga harus ada. Pasti harus. Amanah itu pasti harus nomor 1. Dan selama ini saya pegang 10 tahun di An-Namirah Tuban ini, yang banyak diketahui orang itu Bu Yuni memang figurnya memang nomor 1 amanahnya dan pelayanannya pastinya. Kalau yang seperti itu kelihatannya hanya satu deh, kesabarannya. Oh iya, untungnya Bu Yuni sesuai dengan jurusannya ya. Oh iya. Ya selamat juga untuk ini ya sarjananya. Oh iya, terima kasih. Ini masih anget ya. Masih anget wisudanya, Masya Allah. Iya Mas. Dan semoga apa ya? Bermanfaat dan ditawari jadi guru juga kan? Masya Allah, ditawarin jadi dosen. Belum, masih belajar nggih, belum. Sama-sama belajar. Nggih, masih belajar. Terus karena saya baru mendapatkan gelar ini kan tahun ini, nggih. Tapi alhamdulillah lah dengan saya ini sudah tua tapi mau belajar lagi ini menjadikan bahwa memang ilmu itu perlu, tetapi adab itu lebih perlu lagi. Nggih. Kadang gini, kita tidak sekolah tapi adabnya bagus ke jamaah. Itu lebih bagus lagi. Tetapi kalau ada orang yang sudah berilmu, adabnya bagus, itu nanti kalau membawa jamaah itu lebih terkendali dengan baik. Terliter itu harus ada ilmunya. Di imigrasi itu nanti kita harus tahu. Kalau kita jadi terliter tidak bisa baca, tidak bisa. Iya. Apalagi kalau kita mungkin tidak bisa bahasa Arab, tapi kalau kita bisa menggunakan HP, tahu teknologinya ya. Jadi kita bisa kan lihat voice. Ini bahasanya Arab, bahasa Indonesianya ini, Arabnya apa. Demikian juga Arabnya ini, Indonesia jadi translate lah gitu. Dan juga harus sedikit-sedikit juga mengetahui bahasa Inggris yang nasional. Tentunya seperti itu. Yang kita bisa gunakan di waktu kita di bandara yang di Jeddah terutama. Pokoknya saya percaya, soalnya beliaunya ini ya kesarjanaannya ada yang psikologi ya, jadi ya pasti bisa memahami. Agak sedikit flashback Bu Yuni terkait dengan tadi kesabaran tadi, pasti macam-macam tuh.
keinginan yang dilayani, walaupun kita punya standar SOP sendiri kan. Nah, pasti mereka jamaah itu macam-macam. Di setiap keberangkatan itu pasti ada ujiannya. Panjenengan biasanya seperti apa ngadepi? Iya. Kuncinya apa? Kuncinya tuh gini. Saya itu berterima kasih sama orang tua saya ya. Bapak ibu saya itu orangnya keras banget, mendidik saya itu keras, menjadikan saya melo kalau cerita ya. Iya, orang tua saya itu mendidik saya keras banget. Jadi saya itu enggak pengen kayak orang tua saya yang terlalu keras. Sampai akhirnya saya ambil psikolog, walaupun kerasnya itu bagus menjadikan saya seperti sekarang ini ya. Tetapi saya itu sering jadi anak yang dididik keras itu merasa bahwa kayak kalau bahasanya apa ya sekarang agak terzolimi sebagai anak. Walaupun itu saya tidak boleh ngomong seperti itu ya. Nggak ada tisu ya. Iya, tidak boleh. Tapi saya terima kasih untuk ibu saya dan abah saya ya. Melahirkan anak seperti saya, walaupun saya dididik keras, kehidupan yang keras, tapi alhamdulillah lah saya bisa di posisi ini. Dan itulah salah satu kunci kesabaran saya. Saya itu orangnya tidak bisa marah, lebih ke nangis. Iya, dari dulu. Jadi saya itu kalau dikeras sama orang tua tidak bisa membantah, lebih ke nangis. Orang tua saya akhirnya tidak jadi melanjutkan marahnya, karena tahu saya sudah menangis. Itu tidak tahu kalau orang sekarang mungkin gini jadi senjatanya gitu, tapi enggak, itu memang saya. Terus kenapa saya ambil psikolog ya, salah satunya itu tadi. Enggak tahu dulu tuh saya berpikirnya gini, ijazah saya berlaku enggak ya? Karena saya lebih suka wira swasta dulu itu. Jiwa saya jiwa usaha. Karena memang pengen mandiri tadi itu ya. Betul. Jadi ternyata qadarullah, Allah itu memang maha indah, mendengar doa saya. Itu betul-betul sudah kayak di skenario dengan waktu yang tepat. Yang saya inginkan, ya itulah yang Allah kehendaki juga gitu loh. Jadinya saya bisa seperti ini. Akhirnya itu setiap keberangkatan saya kan ujiannya Masya Allah. Tidak ada keberangkatan saya mulus itu selama pegang 10 tahun. Kalau tidak di imigrasi, pastinya nanti itu di jamaahnya. Jamaah rewel, di rumah tidak rewel, di sana rewel. Ada aja pokoknya ya. Ada aja perubahan. Di rumah tidak sakit, di sana harus ada dokter. Anten mawon. Tiba-tiba semaput, akhirnya bawa ke rumah sakit. Tiba-tiba marah tidak jelas. Ini kelihatannya panjenengan besok harus ada seminar tersendiri terkait bagaimana menemani para jamaah itu ya. Saya pengennya itu bikin gini, siapa ya yang pengen belajar menjadi tour leader? Tour leader itu. Betul. Ya bikin berarti ini. Iya, nanti ya. Iya. Ide lagi. Iya, betul ini. Ini Pak Sumirat ini bikin ide-ide saya keluar kayaknya ya. Betul ini. Iya. Nanti kayaknya cantik gini lagi nih saya undang. Jelas. Kita diskusi di sini ngobrol. Iya. Gitu. Jadinya yang utama itu memang yang lebih dekat untuk acara kita kan memang di seminar itu. Betul. Jadi setelah manasik kemarin kan manasik akbarnya sudah selesai di Hotel Karis kemarin. Alhamdulillah jamaahnya bahagia untuk menjadi calon tamu Allah itu memang harus bahagia sih, semangat sehat, bahagia, harus sehat. Jadi tamu Allah itu harus sehat. Karena ibadah umrah itu ibadah spiritual juga fisik. Betul. Jadi kalau semangat haruslah menjadi calon tamu Allah yang tidak semuanya sakit. Terkadang orang kaya yang sudah mampu aja, kalau Allah tidak memanggil kan tidak terpanggil. Tidak dipilih, kalau tidak dipilih kan tidak berangkat. Lah, jadinya harus semangat. Karena menjadi pilihannya Gusti Allah tadi. Bahagia, pasti harus bahagia. Karena kalau kita bahagia, semuanya nanti ikut bahagia. Coba saya itu Pak Sumirat sebenarnya ini tentang sharing pribadi saya sendiri ya. Saya tuh kalau mau tidur, saya itu tidak pernah memikirkan yang mengeluh. Karena saya pernah mengeluh kejadian. Beberapa kali saya mengeluh mau tidur kejadian. Bikin nggak bahagia ini. Jadi kalau saya mau tidur saya pokoknya hati saya buat bahagia dan doa. Besok saya bangun dalam keadaan sehat, tidak mikir utang saya, Allah yang mencukupi.
nggak mikir besok saya makan Allah didatangkan rezeki. Seperti itu. Pokoknya iya, pokoknya yakin. Jadi sebelum saya menutup mata, karena saya nggak tahu saya itu besok bangun atau tidak, itu kan ya qadarullah Allah nggih, sedaya. Kita nggak tahu, nauzubillah, hidup mati kita. Jadi kalau mau tidur, selain doa tidur itu saya pasti memintanya seperti itu. Dan pasti akan selalu dengan mengingat para jamaahku mengkubi. Para jamaahku ini masih tugas. Bu Yuni itu love banget sama jamaah, ya Allah. Kalau sudah ngomong jamaah itu rasanya kayak sudah rindu Baitullah. Karena saya liput di hajian ini 2 bulan ya saya di rumah ini, ya Allah, merindu banget. Pak Sumirat pengen umrah? Pastilah. Jangan banter-banter. Loh, jamaah saya itu ada yang seperti itu, Mas Pipit. Iya. Jamaah saya itu takut ketinggian, takut naik pesawat, ada yang mabukan. Ada yang mabukan juga. Tetapi berbalik kalau sudah berangkat. Insya Allah seperti itu. Berbalik. Apa? Enggak, Allah Maha Kaya. Pokoknya yang penting diniatkan dulu. Berangkat umrah itu yang penting itu niatnya dulu diperkuat. Tapi itu kan cowok ya, cowok memang harus kayak gitu ya, pria itu. Yang kedua tadi itu. Apa itu? Yang ini kan selain naik pesawat kan ada satu lagi yang ditakuti. Uang. Iya. Sebenarnya sama aja. Ibu-ibu kalau enggak ada uang ya enggak bahagia. Tapi pusatnya ke kita. Iya, tapi sekarang itu perempuan-perempuan sudah menjadi perempuan Kartini loh ya. Sudah bisa cari uang. Kartononya sudah lama juga. Jadi kartononya. Sebelum kita closing, monggo 1-2 menit ke sana mungkin kamera. Insya Allah. Iya. Untuk closing statement lah. Anamiroh itu seperti apa? Oke. Sebelumnya dan sesudah ini ya, karena mau penutupan, terima kasih untuk Jentik Geni, terima kasih untuk Mas Pipit, Pak Sumirat, dan semuanya timnya Masnya, terima kasih banyak. Next time lagi kita juga nanti ngobrol bareng lagi nggih. Terima kasih untuk waktunya untuk Anamiroh Tuban. Pastinya Anamiroh Tuban ini sudah lama sekali dan insya Allah jamaah-jamaah Anamiroh atau calon-calon tamunya Allah sudah mengenal Anamiroh Tuban. Yang belum mengenal Anamiroh Tuban bisa lihat di TikToknya, Instagramnya, Facebooknya, atau di Al-Ayunnya Bu Yuni juga ada. Dan bisa langsung ke kantornya Anamiroh Tuban. Tadi enggak tanya kan kantornya di mana Mbak Sumirat? Ya. Kantornya adalah di Jalan Bogorejo Merak-Urak nomor 7, pasnya di depan lampu merahnya SMP 4 ke barat sedikit 50 meter ada nanti pelang besar PT Anamiroh Travindo cabang Tubannya ada di situ. Dan untuk paket-paketnya Anamiroh ini ada 3 free 1 juga. Ingat-ingat tuh. Ada 3 free 1, ada 2 free 1, ada paket reguler, ada paket VIP, tergantung budget panjenengan. Jadi kalau panjenengan pengen umroh bersama Anamiroh, terutama bersama Bu Yuni, jenengan bisa langsung datang ke kantor, bisa japri Bu Yuni, atau bisa DM di Instagram, bisa DM di TikTok. DM bisa. Oke. Bisa banget. Iya. Dan juga bisa menghubungi admin-adminnya Anamiroh Tuban. Pastinya Anamiroh Tuban itu selain selain memberikan paket, iya, atau kita menawarkan paket, juga nantinya ada juga trip 2 negara. Itu yang jadi plusnya. Iya, jadi nanti ada trip 2 negara, Malaysia, Singapura di bulan September. Bulan September? Iya, dan itu juga harganya juga masih ramah di kantong. Iya, 6,5 juta saja. Anda sudah bisa berlibur 4 hari di negara Malaysia dan Singapura. Oke, terima kasih Mbak Yuni. Saya terima kasih loh ya, terima kasih untuk. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Allah. Dan tentunya semoga nanti untuk Anamiroh juga. Iya. Dan semoga nanti setelah podcast ini Anamiroh semakin dikenal lagi. Amin. Saya itu terima kasih loh, terutama untuk Mas Pipit itu namanya Bunda, namanya apa ya kalau di YouTube itu? Netra Channel. Netra Channel ya. Netra. Oh iya, Netra Channelnya. Jadi kemarin itu Bu Yuni sempat
di WhatsApp juga pas waktu lihat Netra channelnya Mas Pipit. Dia cari Anamiro Tuban, yang keluar itu YouTube-nya Mas Pipit. Jadinya di situ mereka lihat. Jadi terima kasih lah untuk Netra channelnya nggih. Dan juga semoga siang ini podcast kita ini bermanfaat juga, membawa barokah juga. Dan yang belum punya niatan umroh, supaya Allah segerakan punya niatan, kata Pak Sumirat. Tetap bahagia, dan, semangat. Iya, dan yang belum dikasih rezeki untuk umroh, Allah alirkan seperti air zam-zam. Amin. Buat sanggup tindak Mekah Madinah, damal haji dan umroh. Karena haji itu wajibnya 1 kali, umroh juga wajibnya 1 kali. Jadi kalau panjenengan menunggu lama hajinya, monggo umroh dulu. Solusinya itu. Ya, begitu ya. Dimas Diajeng yang sudah melihat ini semuanya. Jadi konklusinya adalah percayakan terkait dengan ibadah umroh Anda, haji Anda di Anamiro. Dan jangan lupa tadi seminar untuk mendapatkan bagaimana caranya untuk bisa haji gratis, umroh gratis. Jangan lewatkan tadi ya. Pokoknya amankan kuponnya. Amankan kuponnya. Selalu. Dan hadir di gedung KSPKP pada tanggal 14. Karena nanti banyak ya. Hadiahnya yang lain banyak. Banyak sekali. Pokoknya ada muk-muk dari Maybank, payung, terus samput souvenirnya banyak sekali. Jadi kalau tidak datang rugi. Iya. Kalau tidak datang rugi pokoknya. Dan nanti ketemu juga Pak Sumirat ya. Oh, insya Allah. Yang pengen nanti tanggal 14 jadi ketemu lagi Pak Sumirat ya. Oke, terima kasih. Iya, boleh. Terima kasih untuk semuanya. Salam, jumpa lagi bersama dengan podcast Cedek Geni Open Your Mind. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.